Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, NPM 191000310 dari kelas C mata kuliah Hukum Jaminan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaminan fidusia. Saya akan membahas mengenai pengertian, yaitu yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pertama, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. 3. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 4. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Selanjutnya yaitu dasar hukum pemberian jaminan fidusia. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang pembentukan kantor pendaftaran fidusia di setiap ibu kota provinsi di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kelima, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M8/PR71 Tahun 2000 tentang pembukaan kantor pendaftaran jaminan fidusia. Dan yang keenam, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MH02KU0202 Tahun 2000 tentang tata cara pengelolaan dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak atas biaya pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini tidak berlaku terhadap yang pertama, hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Yang kedua, hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m3 atau lebih. 3. Hipotek atas pesawat terbang, dan yang keempat, gadai. Selanjutnya, prinsip utama jaminan fidusia. Ada 4. Yang pertama, bahwa secara real, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. 2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wan prestasi dari pihak debitur. 3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Yang keempat, jika hasil penjualan barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. Lalu, ada 12 asas-asas hukum jaminan fidusia. Yang ke-1, kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. 2. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. 3. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. 4. Jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. 5. Jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda yang akan ada. 6. Jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. 7. Jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. 8. Pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum
atas objek jaminan fidusia. 9. Jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia. 10. Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia. 11. Pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad yang baik. Dan yang ke-12, jaminan fidusia mudah dieksekusi. Selanjutnya, mengenai pembebanan jaminan fidusia. Jaminan fidusia menurut pasal 4 adalah merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia menurut pasal 5 dibuat dengan akte notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Untuk pembuatan akta jaminan fidusia ini dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam akta jaminan fidusia yang dibuat notaris sesuai ketentuan pasal 6 sekurang-kurangnya memuat yaitu identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya, pendaftaran jaminan fidusia. Untuk mendaftar jaminan fidusia perlu memenuhi persyaratan sesuai pasal 12, yakni surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu salinan akta notaris, lalu surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia. Dan yang terakhir, bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Pendaftaran sertifikat jaminan fidusia diawali dengan permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan lampiran 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M1/UM1/06 tahun 2000. Selanjutnya adalah pengalihan jaminan fidusia. Pelaksanaan pengalihan jaminan fidusia sesuai dengan pasal 21 yang menyatakan pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan tidak berlaku apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur atau pemberi fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang sama. Dalam hal pemberi fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai hapusnya jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 25 dikarenakan yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi jaminan objek fidusia. Yang ketiga, hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia. Yang keempat, lampiran dokumen pendukung, yaitu ada 2. Yang pertama, permohonan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Dan yang kedua, sertifikat jaminan fidusia yang asli. Lalu, yang kelima adalah kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Dan yang terakhir atau yang keenam, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Dan sertifikat dicoret
dan disimpan dalam arsip kantor pendaftaran fidusia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hak mendahului. Hak mendahului diatur dalam pasal 27 yang menyatakan penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor, bahwa hak yang didahulukan sesuai ayat 2 adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak dihapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya mengenai eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29. Yang pertama, apabila debitor atau pemberi jaminan fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yaitu ada 3. Pertama, pelaksanaan eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Dan yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Lalu yang kedua, pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti droit de suite dan hak prevensinya tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur ingkar janji atau wan prestasi, kreditur dalam hal ini, lembaga gadai tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur. Akan tetapi, pihak lembaga gadai menempuh upaya persuasif dan lebih mengedepankan musyawarah agar tetap terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak debitur. Kemudian, lembaga gadai cenderung untuk melakukan penjualan di bawah tangan dengan berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dengan alasan untuk mencari pembeli yang tepat dengan harapan agar diperoleh harga yang tinggi. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai ketentuan pidana. Mengenai ketentuan pidana ini berkaitan dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 35 dan 36. Dalam pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Dan dalam pasal 36 menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.